Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tia, apa kabar, Bu? Iya, Bu, alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana, Bu, kabarnya? Oh iya, ngomong-ngomong saya mengganggu nggak nih, Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik. Ibu Tia, tidaklah. Jangan sungkan sama saya, Bu. Ngomong-ngomong, sepertinya ada yang penting nih, Bu. Iya, Bu, ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Tapi Ibu kira-kira ada waktu nggak ya, Bu? Untuk sekarang nih, Bu. Iya, Bu, untuk sekarang. Bisa, Bu. Kebetulan saya sedang tidak ada kegiatan apa-apa hari ini. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu. Jadi begini, Bu, saya ini memiliki permasalahan dan saya sedikit kesusahan, Bu, untuk menyelesaikannya karena masalah ini sudah berulang-ulang, Bu, seperti itu. Lalu, apa yang saya bisa bantu ya, Bu? Terus, apa yang Ibu Tia harapkan dari percakapan kita ini? Saya berharap, Bu, setelah percakapan kita atau kegiatan coaching kita ini, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Eh, Baik, Bu. Selain solusi, ada lagi yang ingin Ibu harapkan dari pertemuan kita ini? Sepertinya untuk sekarang cukup disolusi aja, Bu, supaya saya bisa, terlepas dari masalah yang mungkin berulang yang saya alami, seperti itu, Bu. Semoga ya, Bu. Semoga saya dapat membantu Ibu menemukan solusinya sehingga permasalahan Ibu Tia terselesaikan. Sekarang coba Ibu Tia ceritakan Amin. masalahnya. Iya, jadi begini, Bu, Ibu tahu kan saya udah 2 tahun ini mengajar di kelas rendah gitu ya, Bu, ya. Iya ya, Bu. Tahun lalu Ibu Tia mengajar di kelas 1 dan tahun ini di kelas 2. Berarti Ibu Tia mengajar pada siswa yang sama ya, Bu ya? Iya, Bu, itulah tadi mengapa saya katakan, masalah yang berulang-ulang seperti itu, Bu. Karena, ketika di kelas satu, anggap saja, Bu, ya namanya ini anaknya ini si Nino, Bu. Jadi ketika di kelas satu si Nino ini cukup aktif dan sering membuat kesalahan, Bu, dan, membuat teman-teman yang lain itu merasa kurang nyaman, Bu. Dan ketika di kelas 2 pun terjadi lagi seperti itu, Bu, mengulang-ulang kesalahan, mengganggu teman, seperti itu, Bu. Ya. Dapat saya simpulkan jika kasus si anak ini lumayan berat ya, Bu ya. Terus permasalahan ini kan pernah diselesaikan ya sama Ibu. Seperti itu, Tia. Iya. Heeh. Pernah, Bu, sudah pernah saya selesaikan, Bu. Nah, Jadi bagaimana ketika tanggapan heeh, Bagaimana tanggapan Ibu Tia soal pernyataan orang tuanya seperti itu? iya, Bu, jadi, ketika di kelas satu itu, karena si Nino itu udah cukup sering membuat masalah di kelas ya, Bu, ya, saya memanggil, orang tuanya dan saat itu yang datang ibunya. Ketika saya memanggil ibunya itu saya menjelaskan keadaan si Nino ini, Bu. Misalnya si Nino jarang menulis di kelas, jarang selesai gitu, Bu, ya, dalam mengerjakan tugas, kemudian sering bermain di kelas seperti itu, Bu. Nah, ketika saya menjelaskan, hal itu kepada ibunya si Nino, ibunya respon dari ibunya itu, eee, seakan-akan tidak percaya gitu, Bu, malah menjelaskan keadaan saat di rumah itu yang sebaliknya, karena ketika di rumah, si ibunya mengatakan bahwa si Neno itu rajin belajar gitu, Bu, ya, tidak pernah bermain, seperti itu. Nah, menanggapi apa yang disampaikan oleh ibunya, saya berkesimpulan bahwasannya si Nino ini, sering membuat masalah di kelas itu karena kurangnya waktu bermain, Bu. Nah, dari sana saya memberikan saran kepada ibunya si Nino untuk memberikan waktu bermain kepada si Nino ini, Bu, agar si Nino tidak menggunakan waktu bermain itu di kelas, seperti itu, Bu. Jadi selain saya juga menggali informasi dari Ibu si Nino, saya juga pernah menggali informasi, Bu, ya, mencari penyebab kenapa si Nino sering melakukan atau berbuat salah di kelas seperti itu, Bu, ya.
Jadi selain dari ibunya si Nino, saya menggali informasi itu sendiri dari si Ninonya. Saya mengajak si Nino berbicara empat mata. Dari informasi si Nino, bahwasannya pengakuan si Nino ini sering mendapatkan hukuman fisik Bu di rumah. Selain hukuman fisik, si Nino juga pernah bercerita bahwa eh, ibunya mengajarkan kalau ada yang mengganggu Nino itu langsung bicara aja sama ibunya, nanti biar ibunya yang marahin temannya seperti itu Bu. Jadi selain saya mendapatkan informasi bahwa si Nino itu sering mendapatkan hukuman fisik di rumah, si ibunya juga Bu, menurut saya itu ada kekeliruan seperti itu Bu. Kenapa saya mengatakan kekeliruan? Karena sebenarnya kan seharusnya ibunya itu menuntun si Nino jika ada permasalahan di sekolah itu sebaiknya melapor kepada guru agar bisa diselesaikan oleh guru seperti itu Bu ya, bukannya eh, lapor ke orang tua kemudian orang tua yang memarahi lawan dari Nino seperti itu Bu. Jadi menurut saya ada yang keliru dari pola pikir ibunya seperti itu Bu. Selain kejadian itu ada juga informasi ketika wali murid itu Bu melapor kepada ibunya Sinino bahwasannya Sinino baru saja melakukan kesalahan, respon dari ibunya cukup membuat saya kaget Bu. Jadi ibunya Sinino mengatakan, "Ndak apa-apalah kalau bahasa Lingga Bu ya, ndak apa-apalah daripada Nino yang diganggu, anak aku yang dipukul," seperti itu Bu. Jadi si ibunya si Nino ini lebih baik anaknya duluan yang mengganggu teman daripada anaknya yang diganggu seperti itu Bu. Dan itu menurut saya sangat keliru hal-hal yang seperti itu Bu. Jadi seperti itu Bu. Oke, dapat saya simpulkan jika kasus Nino ini lumayan berat ya Bu ya. Terus permasalahan ini kan pernah diselesaikan bersama orang tuanya nih. Nah, bagaimana tanggapan Iya Ibu Bu. Tia soal pernyataan orang tuanya yang tidak mau menerima sudut pandang Ibu? Menurut saya orang tuanya ini Bu mengajarkan anak yang kurang baik ya Bu ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya ada kekeliruan dari pola pikir ibunya. Nah dari kekeliruan ini diajarkan si Nino sehingga si Nino ini eh, perilakunya agak sedikit menyimpang. Kemungkinan ada pengaruh yang tidak baik Bu dari pola pikir ibunya yang seperti itu Bu. Baiklah Bu, rencana atau upaya yang Ibu Tia inginkan itu akan Ibu Tia lakukan atau laksanakan kapan Bu? Kalau saya berencana Bu akan melakukan solusi atau restitusi ini nanti Bu ketika si Nino itu mengulang atau kembali melakukan atau berbuat masalah di kelas Bu. Oke, baiklah. Kalau untuk saat ini mungkin Ibu Tia hanya bisa melakukan restitusi terhadap si Nino saja ya, Bu ya. Nanti jika si Iya betul Nino Bu. melakukan kembali kesalahan, Ibu Tia akan berusaha atau berupaya untuk berbicara dengan orang tua si Nino seperti itu, Bu ya. Iya betul Bu. Karena saya juga ketika si Nino melakukan kesalahan tidak selamanya saya memberikan hukuman Bu. Saya juga ada melakukan restitusi kepada si Nino dan saya sangat berharap dari kegiatan restitusi saya bersama si Nino itu bisa membuahkan hasil Bu, bisa membantu Nino menyadarkan si Nino bahwasannya berbuat masalah di kelas itu hanya akan merugikan dirinya sendiri seperti itu Bu. Akan tetapi jika memang hal itu belum berhasil, maka saya akan melakukan ide atau solusi yang baru saja saya berikan tadi Bu, yaitu melakukan restitusi bersama ibunya si Nino. Oke, baiklah Ibu. Semoga rencana Ibu Tia berjalan dengan lancar dan orang tua Nino, seandainya nanti terjadi lagi kesalahan terhadap Nino, bisa diajak bicara dengan baik ya Bu ya. Tidak terasa Ibu Amin Tia Bu. sudah menemukan solusinya dan kapan solusi itu akan dilakukan. Kira-kira ada lagi Bu yang ingin Ibu Tia sampaikan?
Saya rasa cukup Bu Dewi. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu telah membantu saya menemukan solusi untuk permasalahan yang berulang dan saya hadapi saat ini di kelas Bu. Sama-sama, Bu. Senang dapat membantu Ibu. Lain kali, Ibu jangan sungkan untuk berdiskusi dengan saya. Sekarang, bagaimana perasaan Ibu Tia? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang dan lega. Permasalahan yang sudah lama saya hadapi berulang-ulang dan sekarang saya menemukan ide baru yang sebelumnya tidak saya pikirkan, tidak terpikirkan oleh saya Bu, karena memang sebelumnya saya memang pernah memanggil ibunya si Nino, tetapi bukan restitusi yang saya lakukan. Saya hanya menjelaskan kondisi dari si Nino, kemudian saya mungkin saran saya itu belum maksimal, sehingga dari sana saya terfikir, dari pembicaraan kita nih Bu, saya terfikir sepertinya saya perlu melakukan restitusi bersama ibunya si Nino. Jadi saya merasa lega Bu, akhirnya saya mendapatkan solusi untuk permasalahan saya Bu. Alhamdulillah, Bu. Semoga nanti akan lebih baik ya, Bu, ya, ke depannya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Kalau begitu saya pamit mau melanjutkan aktivitas mengajar di kelas. Baiklah, Ibu, silakan. Terima kasih kembali. Oke, saya pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.